you gotta be the one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sunsidar dari kelas C dengan NIM D1B1200136. Baik, video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah saya, yaitu farmaseutika dasar. Yang saya akan jelaskan di sini pertama, apa sih itu farmasi? Dan yang paling penting adalah saya akan membahas di sini sediaan obat kapsul. Nah, apa sih itu farmasi? Kata farmasi berasal dari kata farmakon, yang merupakan bahasa Yunani yang berarti racun atau obat. Nah, farmasi merupakan profesi kesehatan yang meliputi kegiatan di bidang penemuan, pengembangan, produksi, pengolahan, peracikan, informasi obat, bahkan distribusi obat. Yang kedua, sediaan kapsul. Kapsul adalah sediaan padat yang terdiri dari satu macam obat atau lebih bahan inner lainnya yang dimasukkan ke dalam cangkang kapsul gelatin keras atau lunak yang dapat larut. Nah, cangkang kapsul ini tidak hanya terbuat dari gelatin, tetapi bisa juga terbuat dari pati atau bahan lain yang sesuai. Dan kebanyakan kapsul yang beredar di pasaran biasanya untuk obat oral atau obat-obat yang diminum. Walaupun memang ada beberapa kondisi kapsul yang digunakan di luar tubuh, misalnya digunakan di rektum. Ukuran kapsul. Ada beberapa ukuran kapsul yang terdiri dari yang terkecil hingga terbesar yang digunakan untuk pengobatan. Untuk ukuran kapsul yang paling besar yaitu dari nomor 000, yang kedua 00, 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan yang paling terkecil adalah nomor 5. Nah, semakin besar angkanya, maka bentuk dan ukurannya semakin kecil. Di setiap ukuran kapsul ini, terdapat berat serbuk dari cangkang kapsul tersebut. Misalnya, pada cangkang kapsul ukuran 000, maka berat serbuk sebanyak 1 gram. Kemudian, ukuran 00, beratnya seberat 0,6 gram. Kemudian sampai yang terakhir, kapsul nomor 5 dengan berat sebesar 0,1 gram. Nah, ukuran ini yang nantinya akan disesuaikan dengan beberapa bobot yang di dalam kapsul itu sendiri. Jadi, berapa bobot obat yang dimasukkan ke dalam kapsul tersebut. Kemudian, untuk ukuran kapsul contohnya seperti di gambar tersebut. Dari ukuran terbesar hingga terkecil. Intinya, semakin besar angka, maka semakin kecil bobot serbuknya. Kemudian jenis kapsul. Yang pertama, kapsul keras, nama lainnya kapsuledure atau hard kapsul. Nah, ciri-cirinya adalah yang pertama, terdiri atas tubuh dan tutup. Nah, yang dimana tubuh kapsul ini akan lebih besar daripada tutupnya. Yang kedua, tersedia dalam bentuk kosong. Nah, yang ketiga, isinya biasa dapat berupa berbentuk padat dan dapat juga berupa berbentuk cair. Lalu yang keempat, cara pakainya digunakan per oral. Dan yang kelima, bentuknya hanya satu. Yang kedua, kapsul lunak atau kapsulemols atau soft kapsul. Ciri-cirinya yang pertama adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terlihat bentuk atau wujudnya antara tubuh dan tutup karena merupakan satu kesatuan. Lalu yang kedua, selalu sudah terisi. Nah, yang ketiga ini biasanya bentuknya berupa cair dan dapat juga berupa bentuk padat. Kemudian yang keempat, biasa digunakan secara oral, kemudian biasa digunakan secara vaginal atau lewat vagina, kemudian rektal lewat anus, dan kemudian topikal untuk penggunaan luar. Nah, kemudian yang kelima, bentuknya bermacam-macam dan berbagai warna. Nah, berikutnya keuntungan dan kerugian sediaan kapsul. Untuk keuntungannya itu sendiri, yang pertama, bentuknya menarik, kemudian praktis digunakan. Bentuknya menarik karena kapsul ini umumnya terdiri dari beraneka ragam warna. Nah, yang kedua, tidak berasa sehingga pada kapsul ini dapat menutupi rasa bau obat yang tidak enak. Dan yang ketiga,
mudah ditelan dan cepat hancur dalam perut. Nah, sehingga bahan itu akan segera diabsorpsi dalam usus. Nah, yang keempat, dokter dapat memberikan resep kombinasi dari bermacam-macam bahan obat dengan dosis yang berbeda menurut kebutuhan seorang pasien. Nah, yang kelima, kapsul dapat diisi dengan cepat karena tidak menentukan bahan penolong seperti pada pembuatan pil maupun tablet. Berikutnya, kerugian dari sediaan kapsul. Yang pertama, tidak bisa untuk zat-zat yang mudah menguap. Yang kedua, tidak untuk zat-zat yang bersifat mudah cair. Lalu, yang ketiga, tidak untuk zat-zat yang bereaksi dengan cangkang kapsul. Nah, yang keempat adalah tidak untuk balita. Dan yang kelima, tidak bisa dibagi. Jadi, misalnya kapsul sudah begitu dosisnya, tidak bisa dibagi. Misalnya dibagi setengahnya, seperempatnya. Jadi, kapsul itu harus tetap full. Nah, itulah penjelasan sediaan obat kapsul dari saya atas nama Syamsidar dari kelas C S1 Farmasi Universitas Mega Rizky Makassar. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Days on time, who lives right every day. You know you gotta watch the time, cause time goes fast and you don't wanna be delayed. You don't wanna go back, don't wanna